Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 32 OKK ingin mempresentasikan laporan penawaran solusi Desa Kota Agung Bengkulu. Dan kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Alpian Galih, NPM 2201102000049. Lalu ada saya Muhammad Ryan, NPM 1401102000008. Lalu ada Dafa Hafiz Azhar, NPM 1203042000054. Lalu ada Nabila Salwa Oktaviani, NPM 1505102000010. Oke, jadi yang pertama analisis situasi. Kota Agung adalah salah satu desa di Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, di mana Bengkulu ini terkenal karena merupakan tempat pengasingan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, pada tahun 1930-an. Kota Agung sendiri terletak di bagian utara dari Provinsi Bengkulu, tepatnya di pesisir pantai. Bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa Rejang. Tidak ditemukan data berapa luas desa Kota Agung ini. Jumlah penduduk di desa ini sekitar 1.320 jiwa dengan 270 total keluarga. Lalu berikut kami lampirkan jalan menuju SD Negeri 01 Air Besi dan situasi keadaan Kota Agung itu sendiri. Lokasi pemangku kepentingan institusi pemerintah Kota Agung berada di kantor Kecamatan Air Besi yang terletak di Genting Perangkap Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Bengkulu 38575. Kecamatan ini dikelilingi oleh fasilitas untuk warganya, misal puskesmas, masjid, dan lain-lain. Lanjut. Bentar guys. Mangga. Bentar, kok nggak bisa di next? Lokasi pusat seni dan budaya. Pusat seni dan budaya Kecamatan Air Besi belum tersedia karena masih berupa dusun. Namun jika ada kesenian daerah diadakan di lapang atau di rumah-rumah. Lokasi yang tidak boleh dikunjungi, daerah Air Besi masih banyak hutan-hutan daripada pemukimannya. Hal ini menyebabkan hutan merupakan lokasi yang tidak boleh dikunjungi karena akan menimbulkan banyak bahaya, misal longsor, tersesat, dan adanya binatang buas. Berikut ada penampakan hutan dan pertanian di Kota Agung. Lokasi yang belum diketahui potensinya. Pertama, batu bara. Batu bara adalah salah satu produksi yang dibuat di daerah Kota Agung. Salah satu pengembangannya adalah Bendeng Batu Bata, Pasunar yang terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera, nomor desa Kota Agung, Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu yang buka dari jam 7 sampai jam 17. Kedua, udang. Kimberly Borneo Resource adalah perusahaan yang mengembangkan produksi udang yang berada di Kota Agung dengan alamat di Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu 38373. Perusahaan ini dapat mengembangkan potensi udang dan SDM di Kota Agung. Selanjutnya, ada lokasi yang memberikan dampak positif. Pertama, ada pendidikan. Pendidikan di daerah Kecamatan Agung begitu banyak, mulai dari SD, SMP, PAUD, dan SMA. Namun, ada dua tempat yang dekat dengan daerah yang kami survei, yaitu SDN 124 Bengkulu Utara dan SDN Negeri 1 Air Besi. Selanjutnya ada tempat ibadah. Tempat ibadah di daerah Kecamatan Kota Agung ada banyak, tetapi yang paling dekat dengan daerah survei adalah Masjid An-Nur Kota Agung. Selanjutnya adanya pelayanan kesehatan seperti puskesmas, perawatan lais, bidan praktik mandiri Rinawati, lalu ada puskesmas Dusun Curug. Selanjutnya ada Polsek Lais dan Polsek Air Besi. Polsek
Polsek Air Besi sedikit jauh dari daerah yang disurvei, akan tetapi Polsek Lais lebih dekat dengan daerah survei. Boleh next. Lalu ada selain itu ada juga SPBU 243863 PAL 30 Lais. Lalu ada Balai Penyuluhan KB Air Besi. Lalu ada kantor pos Lais. Lalu ada wisata pantai Tebing Kandang. Lalu ada terminal Lais. Nah, lalu ada lokasi yang memberikan dampak negatif. Pertama ada hutan dan persawahan. Di daerah Air Besi masih merupakan hutan dan persawahan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya longsor yang akan merugikan masyarakat. Lalu adanya perusahaan Kimberley Borneo Resources. Perusahaan ini masih belum memperhatikan kesehatan pegawainya yang akan membuat kualitas SDM kurang maksimal. Selanjutnya ada lokasi yang menjadi pusat perhatian untuk penerapan solusi masalah, yaitu perusahaan Kimberley Borneo Research yang dapat lebih lagi untuk memperhatikan karyawannya agar dapat mengembangkan banyak sumber daya manusia di sekitar Kota Agung untuk kemajuan daerah. Selain itu, di pemukiman di Kota Agung, pemerintah seharusnya dapat memberikan masyarakat seminar atau penyuluhan untuk lebih berkembang pemikiran masyarakat Kota Agung. Selanjutnya permasalahan yang ada di Desa Kota Agung yaitu yang pertama masih banyak penduduk yang berkondisi dekat dengan kemiskinan dan tidak mempunyai pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang kedua, lokasi hutan dan pesawahannya. Karena Desa Kota Agung ini sebagian besarnya masih hutan dan pesawahan ini sering menimbulkan longsor yang akan merugikan masyarakat desa ini. Yang ketiga, perusahaan Kimberley Borneo Research, perusahaan yang bergerak pada bidang dan jasa ini menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dikarenakan perusahaan ini masih belum memperhatikan kesehatan yang akan membuat kualitas sumber daya manusia kurang maksimal. Selanjutnya penawaran solusi. Yang pertama, memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada penduduk Kota Agung yang bertujuan untuk mengubah pola pikir penduduk Desa Kota Agung. Yang kedua, untuk lokasi hutan dan pesawahan pun harus lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah. Pemerintah harus terus mengawasi dan mengembangkan upaya agar tidak terjadi longsor terus-menerus yang mengakibatkan kerugian penduduk Desa Kota Agung. Dan yang ketiga, untuk perusahaan Kimberley Borneo Research harus mempunyai kesadaran sendiri betapa pentingnya jaminan kesehatan bagi karyawannya. Lalu, pemerintah setempat juga dapat melakukan sosialisasi pada penduduk untuk membuat terasering dan memilih pohon apa saja yang memiliki akar yang kuat untuk menahan tanah. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil, kenapa Desa Kota Agung ini kami nyatakan sebagai desa yang masih tertinggal? Karena desa ini masih memiliki masalah-masalah yang telah kami sebutkan di atas yang cukup penting dan membuat desa ini tertinggal. Dan solusi yang kami berikan di atas pula. Kami yakin dengan beberapa penyuluhan dan solusi yang bertahap akan membuat desa ini menjadi desa yang dapat dikatakan sejahtera dan maju pula. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9 kelas 32 OKK. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui personal chat dari kami masing-masing atau melalui kolom komentar. Terima kasih, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.